Dinasti Qin kerap dikenal dalam sejarah sebagai dinasti yang dapat mempersatukan seluruh daratan Tiongkok di bawah satu nama. Dinasti yang bangkit setelah mampu mendominasi banyak negara dalam periode negara berperang atau kerap dikenal juga sebagai Warring State Period. Periode negara berperang atau Warring State Period merupakan sebuah subperiode yang berjalan ketika daratan Cina kuno memasuki dinasti Zhou Timur. Di masa tersebut, banyak negara vasal yang masing-masing dipimpin oleh hegemon saling bersaing demi menancapkan nama mereka sendiri-sendiri sebagai dinasti tunggal di Tiongkok dan meninggalkan dinasti Zhou Timur dalam periode penuh peperangan. Ketujuh negara yang saling berperang tersebut adalah negara Qin, negara Han, negara Chao, negara Wei, negara Chu, negara Yan, serta negara Qi. Dari ketujuh negara tersebut, negara Qin sanggup mendominasi jalannya subperiode negara berperang. Meskipun pernah menelan kekalahan, negara Qin akhirnya menjelma menjadi sebuah negara superpower, terlebih setelah revolusi Shangyang yang menetapkan falsafah legalisme sebagai sendi pemerintahannya pada sekitar abad keempat sebelum Masehi. Dan terbukti meskipun sempat menelan kekalahan dari aliansi Xiao, Wei, dan juga Chu dalam pengepungan Han, negara Qin segera belajar dari kesalahannya dan mampu menaklukkan negara-negara besar satu persatu di bawah negara Qin serta memproklamirkan negara ini sebagai dinasti Qin yang bersatu dengan pemimpinnya yaitu Kaisar Agung Qin Shi Huangdi. Lantas siapa sebenarnya Kaisar Qin Shi Huangdi ini? Bagaimana dia menjelma menjadi seorang pemimpin yang sanggup mengalahkan negara bagian lainnya? Siapa saja tokoh yang terlibat dalam perjalanan Kaisar Qin menaklukkan negara-negara lainnya? Apa saja prestasi gemilang Kaisar Qin? Apa saja ambisi gilanya, serta bagaimana kematian akhirnya menandai kemunduran serta keruntuhan dinasti Qin. Meskipun kerap dikenal sebagai Kaisar Qin Shi Huangdi, namun nama asli Kaisar Qin sendiri sebenarnya bukanlah Qin, melainkan bernama asli Yin Zheng, seorang penerus dinasti negara Qin ketika negara tersebut memasuki periode musim semi dan juga musim gugur, serta periode negara berperang, di mana periode tersebut merupakan subperiode dalam sejarah dinasti Zhou Timur. Negara Qin berasal dari salah satu negara feodal yang didirikan selama dinasti Zhou, dan pada awalnya negara Qin dianggap sebagai wilayah terpencil di bagian barat Tiongkok. Namun setelah melalui serangkaian reformasi militer dan juga administratif yang dilakukan oleh Shangyang pada sekitar abad keempat sebelum Masehi, negara ini pun berkembang dengan kecepatan yang mengerikan serta menjadi kekuatan dominan di kawasan barat. Selama periode negara-negara berperang, Qin dikenal sebagai negara yang sangat agresif dalam ekspansi teritorialnya. Banyak reformasi pun dilakukan oleh para penguasa sebelumnya, terutama di bawah kepemimpinan Adipati Xiao dan menteri legendarisnya yaitu Shangyang yang menerapkan sistem legalisme yang keras. Dikutip dari Britannica, Yin Zheng sendiri berasal dari keluarga kerajaan Qin yang berasal dari Crown Ying. Ayahnya adalah Zhuangxiang dari Qin yang sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Yiren, seorang bangsawan Qin yang disandera di negara Zhou. Ibunya sendiri adalah Cao Ji, seorang wanita yang diduga memiliki hubungan erat dengan seorang pedagang berpengaruh yaitu Lu Buwei. Yin Cheng sendiri lahir pada sekitar tahun 259 sebelum Masehi di Handan, sebuah ibu kota negara Zhou, di mana di kala tersebut negara Qin dan negara Zhou sedang berada dalam konflik yang sangat sengit. Kehidupan Yin Cheng di Handan penuh dengan ketidakpastian karena ia adalah anak dari seorang bangsawan yang disandera. Ketika Yin Cheng masih kecil, negara Qin menyerang Zhou dan ibunya serta dirinya harus hidup dalam kondisi yang tidak menentu di bawah pengawasan kerajaan Zhou. Pada sekitar tahun 257 sebelum Masehi, setelah upaya diplomasi dan intervensi dari Lu Buwei, Pangeran Yiren pun pada akhirnya dapat kembali ke negara Qin, dan selanjutnya pada tahun 251 sebelum Masehi, ia segera naik tahta sebagai Raja Zhuangxiang dari Qin. Saat itu, Yin Cheng dan ibunya akhirnya dapat kembali ke negara Qin setelah bertahun-tahun hidup sebagai sandera di negara Xiao. Pada tahun 247 sebelum Masehi, Raja Zhuangxiang meninggal mendadak setelah hanya 3 tahun berkuasa. Yin Cheng yang baru berusia 13 tahun secara otomatis naik tahta sebagai Raja Qin, namun karena usianya yang masih sangat muda, Lu Buwei pun segera bertindak sebagai wali dan kanselir utama negara Qin. Lu Buwei menjalankan pemerintahan dengan otoritas penuh, sementara Yin Cheng masih dalam proses pendidikan sebagai calon penguasa. Yin Cheng muda dididik dalam doktrin legalisme, sebuah ideologi yang menekankan kekuasaan absolut, disiplin ketat, dan hukum yang sangat keras. Filsuf legalisme seperti Han Feizi dan Li Si pun sangat berperan dalam membentuk cara berpikir dari Yin Cheng muda. Legalisme mengajarkan bahwa prinsip-prinsip utama seperti hukum yang harus keras dan diterapkan secara merata, otoritas penguasa harus mutlak, hingga tidak boleh ada perbedaan kelas dalam penerapan hukum. Dan pendidikan ini bertanggung jawab mempersiapkan Yin Cheng untuk menjadi penguasa yang tidak hanya cerdas, akan tetapi juga tanpa belas kasihan terhadap musuh-musuh politiknya.
Setelah kematian ayahnya, Yin Cheng yang baru berusia 13 tahun pun naik takhta sebagai Raja Qin. Pada awal masa pemerintahannya, ia masih sangat muda sehingga pemerintahan negara dijalankan oleh pejabat-pejabat senior dan pengaruh dari Ibu Suri serta berbagai faksi dalam istana. Salah satu masalah utama yang harus dihadapi oleh Yin Cheng adalah ketidakstabilan internal, di mana para pejabat dan bangsawan sering terlibat dalam persaingan dan konflik untuk memperoleh pengaruh. Pada periode awal pemerintahannya, Yin Cheng menghadapi beberapa pemberontakan internal dan ancaman dari luar yang dapat membahayakan kekuasaannya. Salah satu pemberontakan penting yang terjadi adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Le Buwei, salah satu pejabat tinggi di kerajaan Qin yang sebelumnya telah mendukung ayahnya untuk naik tahta. Le Buwei sempat menjadi pelindung dan penasehat bagi Yin Cheng muda, namun hubungan mereka semakin memburuk karena persaingan kekuasaan. Le Buwei berusaha untuk menguasai pemerintahan dengan memanfaatkan kedekatannya dengan keluarga kerajaan. Akan tetapi dalam perjalanannya, ia dianggap terlalu ambisius dan mengancam internal kerajaan Qin. Pada sekitar tahun 238 sebelum Masehi, Yin Cheng yang telah menimba ilmu pemerintahan segera memutuskan untuk kembali dan mengambil kendali penuh atas pemerintahan serta memulai periode reformasi besar dengan menggulingkan pengaruh Le Buwei dan para pejabat yang tidak setia. Ia pun segera menyingkirkan Le Buwei dengan cara memaksanya untuk bunuh diri. Ia pun juga menghapuskan berbagai kelompok yang tidak mendukungnya dan mengurangi kekuasaan para pejabat yang berpotensi menentangnya. Satu di antaranya adalah pemberontakan Lao Ai, seorang pejabat tinggi yang sebelumnya dipercaya oleh Yin Cheng. Lao Ai awalnya adalah seorang kasim yang memiliki hubungan dekat dengan Ratu Zi, salah satu selir Kaisar Yin Cheng, dan oleh karena hubungan tersebut, Lao Ai menjadi sangat berpengaruh di istana, bahkan mendapatkan kekuasaan yang hampir setara dengan anggota keluarga kekaisaran. Lao Ai sendiri berencana untuk melakukan pemberontakan dengan mengumpulkan pasukan dan mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa. Ia pun mencoba menghasut beberapa pejabat di istana dan juga militer untuk mendukungnya dalam upaya menggulingkan Yin Cheng, meskipun pada akhirnya rencana Lao Ai akhirnya terungkap. Informasi mengenai konspirasi ini sampai ke telinga Raja Yin Cheng dan segera mengambil tindakan keras, di mana Lao Ai dan para konspirator lainnya segera ditangkap dan dihukum mati dengan cara yang sangat brutal. Pada titik ini, Yin Cheng semakin menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang berani dan siap untuk mengambil keputusan-keputusan besar meskipun harus melawan orang-orang yang dekat dengannya. Setelah kembali ke singgasananya, ia segera menerapkan reformasi besar yang sangat penting untuk keberlanjutan pemerintahan dan juga konsolidasi kekuasaannya. Perdana Menteri Li Shi pun juga memainkan peran penting dalam merancang sistem hukum yang lebih ketat dan efisien bagi negara Qin. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah penguasaan otoritas kerajaan dengan membatasi kekuasaan kelas bangsawan dan feodal yang sebelumnya sangat kuat, di mana ia belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh dinasti Zhou sebagai dinasti periode tersebut. Ia pun segera menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dengan menjadikan semua wilayah di bawah kontrol langsung pusat dan menggantikan sistem feodal yang ada sebelumnya. Pada masa awal pemerintahannya, Yin Cheng juga memulai reformasi ekonomi serta reformasi militer yang nantinya akan menjadi salah dua pilar penting dalam ekspansi kekaisaran Qin. Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Kaisar Yin Cheng, utamanya ketika tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh para bangsawan lokal, dibagi kembali dan didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada petani dan rakyat biasa. Dengan pembagian ini memungkinkan pengendalian lebih ketat terhadap sumber daya alam dan memperkuat posisi pemerintahan pusat. Selain itu, untuk meningkatkan perdagangan dan ekonomi, Yin Cheng segera melakukan standarisasi mata uang di seluruh negara, di mana pada periode sebelumnya berbagai negara bagian di Tiongkok menggunakan mata uang yang berbeda-beda yang mempersulit transaksi perdagangan. Ia segera memperkenalkan koin dengan bentuk lingkaran dan lubang di tengahnya sebagai mata uang standar di seluruh wilayah kekaisarannya, sebuah langkah yang memudahkan dalam transaksi perdagangan dan memastikan stabilitas ekonomi di seluruh wilayah yang luas. Yin Cheng juga memperkenalkan program besar-besaran untuk membangun infrastruktur, proyek yang bertujuan untuk memperlancar jalur perdagangan, komunikasi, dan juga mobilitas pasukan. Pemerintah juga membangun jaringan jalan raya yang menghubungkan kota-kota besar dan daerah-daerah terpencil di seluruh kekaisaran yang membantu memperlancar transportasi barang, pasukan militer, dan komunikasi antar wilayah. Kaisar Yin Cheng pun juga mengembangkan sistem kanal dan irigasi yang lebih efisien untuk memastikan pasokan air yang cukup bagi sektor pertanian. Dan hasil dari serangkaian reformasi tersebut pun segera meningkatkan produksi pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil bagi rakyat serta mendukung ekonomi negeri. Dengan ketersediaan ekonomi yang mumpuni, mendukung pengembangan reformasi militer secara besar-besaran, dan dalam waktu yang sangat singkat, pasukan negara Qin menjadi salah satu kekuatan yang mengerikan dengan beragam pasukan yang memiliki kapabilitasnya masing-masing. Pengembangan pasukan terlatih, penggunaan senjata baru, serta peningkatan disiplin di kalangan militer merupakan sedikit faktor dari reformasi militer yang digaungkan oleh Kaisar Yin Cheng.
Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Yin Cheng untuk memperkuat posisi militernya adalah memperkuat aliansi dengan negara-negara kecil serta membentuk koalisi untuk menghadapi negara-negara yang jauh lebih besar. Dalam hal ini, negara Qin juga tidak ragu untuk menggunakan taktik diplomasi untuk menggulingkan segala musuh-musuhnya. Dengan fondasi politik yang semakin kuat, Yin Cheng pun segera memulai rencana ekspansi militer yang akan mengubah peta politik Tiongkok selamanya. Penaklukan negara-negara berperang dimulai pada sekitar tahun 230 sebelum Masehi dengan negara Qin yang mulai memfokuskan perhatiannya pada negara-negara yang memiliki posisi strategis. Proses ini pun melibatkan pertempuran besar, taktik pengepungan, dan pergerakan pasukan yang sangat terorganisir. Keberhasilan penaklukan ini pun sebagian besar disebabkan oleh reformasi yang diterapkan oleh Yin Cheng dalam hal logistik, teknologi militer, serta kemampuan untuk merangkul dan memanfaatkan ahli strategi militer seperti Wang Jian dan juga Bai He yang memainkan peran penting dalam kemenangan Qin. Salah satu penaklukan pertama yang signifikan dilakukan oleh negara Qin adalah penaklukan negara Han pada sekitar tahun 230 sebelum Masehi. Negara Han yang terletak di bagian tengah Tiongkok dianggap sebagai yang paling lemah di antara 7 negara berperang akibat tekanan dari Qin dan serangan terus-menerus dari negara lainnya. Negara Qin menggunakan beragam strategi dalam menguasai negara Han, di antaranya yaitu menggunakan strategi memblokade jalur perdagangan dan menekan Han secara ekonomi. Lalu serangkaian serangan militer langsung pada sekitar tahun 230 sebelum Masehi dengan Jenderal Nei Shiteng yang memimpin pasukan Qin untuk menyerang Han. Dan puncaknya yaitu menyerahnya Raja Han An kepada negara Qin dan menjadikan negara Han sebagai negara pertama yang ditaklukkan oleh Yin Cheng dalam kampanye penyatuan Tiongkok. Selanjutnya, Yin Cheng menaklukkan negara Zhou, di mana di kala tersebut negara Zhou tengah mengalami krisis akibat bencana kelaparan dan melemahnya kekuatan militernya. Yin Cheng memanfaatkan situasi ini dengan mengirim pasukan di bawah Jenderal Wang Jian dan juga Jiang Chong untuk menyerang. Pasukan Qin menggunakan strategi pengepungan dan serangan bertahap, memotong jalur suplai musuh, dan mengisolasi ibu kota Handan. Pada sekitar tahun 228 sebelum Masehi, pasukan Qin berhasil merebut Handan serta menaklukkan Zhou sepenuhnya. Pangeran Jian, yaitu pemimpin terakhir negara Zhou, melarikan diri ke negara Dai, akan tetapi akhirnya dikalahkan pada sekitar tahun 222 sebelum Masehi. Setelah menaklukkan negara Zhou, pasukan Yin Cheng segera menaklukkan negara Wei pada sekitar tahun 225 sebelum Masehi. Negara Qin mengirim Jenderal Wang Ben dengan pasukan besar untuk menyerang ibu kota Wei, yaitu Daliang, di mana kota ini dikelilingi oleh sungai dan menjadikannya benteng alami yang sulit ditembus. Untuk menaklukkannya, Jenderal Wang Ben menerapkan strategi inovatif dengan membentuk Sungai Kuning, dan bendungan ini pun menyebabkan air meluap dan membanjiri Daliang dan memaksa pasukan negara Wei untuk menyerah setelah 3 bulan pengepungan. Dengan jatuhnya Daliang, Raja Jia dari negara Wei segera menyerah dan negara Wei secara resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Qin. Selanjutnya pasukan negara Qin berhasil menaklukkan negara Chu pada sekitar tahun 223 sebelum Masehi. Negara Chu merupakan salah satu negara terbesar dan paling kuat dalam periode negara-negara berperang. Negara Chu yang memiliki wilayah luas di selatan dan pasukan besar sedang dalam kondisi melemah setelah mengalami serangkaian konflik politik dalam tubuh internal negaranya. Negara Qin mengirim Jenderal Wang Jian dengan 600.000 tentara, jumlah pasukan terbesar dalam kampanye penyatuan Tiongkok. Wang Jian pada awal mulanya berpura-pura pasif yang membuat pasukan Chu segera lengah, dan ketika pasukan Chu mulai lengah dan mengendurkan pertahanannya, Jenderal Wang Jian pun segera melancarkan serangan mendadak besar-besaran yang menghancurkan pasukan Chu. Ibu kota Chu yaitu Shouchun segera direbut, serta raja dari negara Chu yaitu Fu Chu segera ditangkap. Dengan ini, negara Chu pun runtuh dan wilayahnya sepenuhnya dikuasai oleh negara Qin. Selanjutnya negara Qin berhasil menguasai negara Yan pada sekitar tahun 222 Masehi. Negara Yan yang terletak di bagian timur laut Tiongkok dengan ibu kotanya yaitu Diji atau sekarang Beijing modern. Dan meskipun negara Yan bukan negara terkuat, ia memiliki posisi geografis yang sangat sulit ditaklukkan karena wilayahnya yang berbukit dan berbatasan dengan bangsa nomaden di utara. Pada sekitar tahun 230-an sebelum Masehi, negara Qin telah menaklukkan beberapa negara besar seperti negara Zhou dan juga negara Wei yang membuat negara Yan semakin terisolasi. Raja dari negara Yan yaitu Xi dan putranya Pangeran Dan menyadari ancaman negara Qin dan mencoba menghentikan ekspansi Yin Cheng dengan mengirim seorang pembunuh terkenal yaitu Jin Ke untuk membunuhnya pada sekitar tahun 227 sebelum Masehi. Namun usaha ini gagal dan negara Qin pun semakin bertekad untuk menghancurkan negara Yan. Pada sekitar tahun 226 sebelum Masehi, pasukan negara Qin yang dipimpin oleh Wang Jian mulai menyerang negara Yan. Mereka berhasil merebut ibu kota Ji dan memaksa Raja Xi
dan sisa pasukannya untuk melarikan diri ke daerah utara, hingga pada akhirnya pada tahun 222 sebelum Masehi, pasukan Qin melancarkan serangan terakhir dan menghancurkan sisa kekuatan negara Yan dan mengeksekusi pangeran dan serta menangkap Raja Shi. Dengan jatuhnya negara Yan, negara Qin pun semakin dekat untuk menyatukan seluruh Tiongkok di bawah kekuasaannya. Dan negara terakhir yang ditaklukkan oleh Kaisar Yin Cheng adalah negara Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Negara Qi yang terletak di timur laut adalah negara terakhir yang jatuh ke tangan negara Qin. Meskipun Qi adalah negara yang sangat kaya dan memiliki wilayah yang makmur, pemerintahannya mulai mengalami ketidakstabilan pada masa-masa terakhir. Pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi, negara Qin berhasil menaklukkan negara Qi dan mengakhirinya sebagai salah satu negara besar yang independen. Dengan jatuhnya negara Qi, negara Qin menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa di Tiongkok, dan Kaisar Yin Cheng secara resmi menyatukan seluruh Tiongkok menjadi satu kekaisaran yang terpusat. Setelah menaklukkan semua negara ini, Kaisar Yin Cheng pun mendirikan dinasti Qin dan mengambil gelar Qin Shi Huangdi yang merupakan dinasti pertama Tiongkok dan menandai awal dari era kekaisaran Tiongkok. Setelah menjadi kaisar pertama Tiongkok yang berhasil menyatukan negara-negara yang berperang dan mendirikan dinasti Qin, Qin Shi Huangdi lebih dikenang sebagai sosok yang ambisius, visioner, dan juga otoriter. Sebelum Qin Shi Huangdi naik tahta, Tiongkok terbagi menjadi beberapa negara bagian yang saling berperang, dan melalui serangkaian kampanye militer yang agresif dan juga strategis, ia berhasil menaklukkan 6 negara lainnya antara tahun 230 sebelum Masehi hingga tahun 221 sebelum Masehi, serta menyatukan mereka di bawah pemerintahan pusat. Ia pun segera menghapus sistem feodalisme yang lama dan menggantikannya dengan pemerintahan yang terpusat dan membagi kekaisaran menjadi 36 prefektur yang masing-masing dikelola oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Dengan cara ini, ia memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan pusat, bukan di tangan para bangsawan daerah. Kaisar Qin memerintahkan standarisasi aksara Tionghoa sehingga seluruh rakyatnya menggunakan sistem tulisan yang sama, di mana pada periode sebelumnya setiap negara bagian memiliki varian aksara yang berbeda-beda. Oleh karena alasan tersebut, reformasi ini membantu memperlancar komunikasi administratif dan menyatukan identitas nasional. Ia pun juga menerapkan hukum yang ketat dan seragam di seluruh negara berdasarkan filsafat legalisme, di mana hukum ini memastikan kesetaraan dalam sistem peradilan, di mana siapapun, baik rakyat biasa maupun bangsawan, harus patuh terhadap aturan yang sama. Namun hukuman bagi pelanggaran hukum juga sangat keras dan seringkali kejam, sehingga memberikan rasa takut kepada masyarakat. Kaisar Qin juga menerapkan satu jenis mata uang saja, yaitu koin bundar dengan lubang persegi di tengahnya dan menggantikan berbagai mata uang yang sebelumnya digunakan oleh negara-negara bagian, serta menyamakan ukuran dan sistem berat yang sangat membantu dalam perdagangan dan perpajakan. Selain sendi hukum dan keuangan, Kaisar Qin juga melaksanakan berbagai proyek strategis nasional seperti jalan-jalan besar yang dibangun untuk memperlancar transportasi militer dan juga ekonomi, seperti Jalan Lurus Qi yang membentang lebih dari 6.000 km. Selain pembangunan jalan, Kaisar Qin juga memikirkan serangan dari pihak-pihak eksternal, khususnya dari serangan bangsa Xiongnu di utara. Oleh karenanya, Kaisar Qin memerintahkan pembangunan jaringan benteng pertahanan yang menjadi cikal bakal tembok besar Tiongkok. Dalam proyek strategis ini, ribuan pekerja dipaksa membangun tembok ini dan banyak yang meninggal dalam prosesnya. Proyek besar ini pun juga mengurus anggaran negara sekaligus meningkatkan kesan penindasan pada rakyat suatu hari nanti. Selain membangun tembok besar Cina, Kaisar Qin juga membangun komplek makam yang megah di Xi'an yang dijaga oleh 8.000 lebih patung prajurit terakota dalam formasi pertempuran. Makam ini sendiri mencerminkan obsesi terhadap keabadian. Hal tersebut dikarenakan Kaisar Qin yang memiliki ketakutan besar terhadap kematian dan berusaha untuk menemukan ramuan keabadian. Ia segera mengirim ekspedisi ke berbagai wilayah untuk mencari obat mujarab, akan tetapi pada akhirnya meninggal akibat konsumsi merkuri yang ia percaya dapat memperpanjang hidupnya. Sebuah ironi sederhana yang berbanding terbalik dengan segala pencapaiannya. Pada sekitar tahun 213 sebelum Masehi, ia mengeluarkan dekret pemusnahan buku untuk menghilangkan teks-teks yang berlawanan dengan doktrin resmi pemerintahan, terutama ajaran Konfusianisme. Hanya buku yang berhubungan dengan pertanian, pengobatan, dan juga ramalan yang ia biarkan, dan juga menghukum para sarjana yang mencoba menentang kebijakannya yang kejam. Seiring bertambahnya usia, Kaisar Qin Shi Huang semakin takut akan kematian. Ia mempercayai dirinya sebagai putra langit, yaitu di mana ia harus hidup selamanya. Obsesi ini pun membuatnya mencari cara untuk mencari kehidupan abadi melalui berbagai metode seperti mengirim para alkemis dan juga tabib ke berbagai penjuru negeri untuk mencari eliksir keabadian. Ia pun mendanai penelitian ilmiah yang mencoba menciptakan ramuan yang dapat membuatnya hidup selamanya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia mengkonsumsi pil merkuri yang justru menjadi penyebab kesehatannya yang memburuk.
Kaisar Qin yang percaya pada sebuah mitos bahwa di timur Tiongkok terdapat sebuah pulau bernama Penglai, tempat tinggal para dewa yang memiliki eliksir keabadian. Ia segera mengirim seorang pejabat bernama Xu Fu bersama ratusan anak muda dan tabib untuk mencari pulau tersebut. Namun, mereka tidak pernah kembali setelahnya. Pada sekitar tahun 210 sebelum Masehi, Qin Shi Huang memulai perjalanan inspeksi ke wilayah timur kekaisarannya dan kemungkinan juga untuk mencari ramuan keabadian tersebut. Namun selama perjalanan ini, kesehatan sang kaisar mulai memburuk, di mana ia mulai mengalami kelelahan yang ekstrim dan tubuhnya melemah serta tanda-tanda keracunan merkuri mulai muncul di sekujur tubuhnya. Sebuah fakta berbalut ironi, di mana konsumsi pil merkuri dalam pencariannya akan keabadian justru mempercepat kematiannya. Kaisar Qin Shi Huang pada akhirnya meninggal dunia di Istana Shahyu dalam usia 49 tahun. Kematian ini terjadi secara tiba-tiba dan para pejabat yang menemaninya segera mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan kabar tersebut. Jenazah Kaisar Qin Shi Huang akhirnya dibawa kembali ke ibu kota Xianyang dan dimakamkan di dalam makam bawah tanah yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Makam yang merupakan salah satu situs arkeologi terbesar di dunia dengan ribuan pasukan terakota sebagai penjaganya. Kematian Kaisar Qin Shi Huang membawa konsekuensi besar bagi kekaisaran yang ia bangun dengan susah payah. Serangkaian konspirasi setelah kematiannya hingga masa kepemimpinan anaknya, yaitu Qin Ershi yang dianggap tidak memiliki kecakapan seperti ayahnya dan sepenuhnya dikendalikan oleh Cao Gao. Pemerintahan Qin Ershi dianggap penuh dengan tirani dan keputusan buruk yang mempercepat kejatuhan dinasti Qin. Rakyat yang menderita di bawah pemerintahan Qin mulai memberontak dan pada tahun 206 sebelum Masehi atau kurang dari 15 tahun setelah kematian Kaisar Qin Shi Huang, dinasti Qin pun akhirnya resmi runtuh. Meskipun kerap dikenal sebagai kaisar bertangan besi dengan serangkaian kebijakannya yang tegas dan cenderung kejam, nama Qin Shi Huang atau Yin Cheng tetap terukir dalam sejarah sebagai kaisar pertama yang menyatukan negeri Tiongkok yang sebelumnya terpecah dalam perang. Dengan ambisi yang tak tertandingi, ia memusnahkan batas-batas lama, meruntuhkan dinasti-dinasti kecil, dan membangun sebuah kekaisaran yang menjadi cikal bakal Tiongkok modern. Namun di balik kejayaannya, ada pula ketakutan yang menghantuinya, sebuah ketakutan akan kematian, ketakutan akan kehilangan segalanya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun lamanya. Dalam pencariannya akan keabadian, ia menelan pil merkuri yang dianggap sebagai eliksir kehidupan, namun justru pil tersebut mempercepat ajalnya. Sebuah ironi kehidupan di mana kematian yang ia hindari dengan segala cara pada akhirnya menjemputnya di suatu perjalanan jauh dari istana, jauh dari kota yang ia ciptakan sebagai pusat dunia. Bahkan dalam kematiannya, ia masih menjadi sosok yang sangat misterius. Jasadnya sendiri diiringi oleh rombongan yang menyembunyikan bau kematiannya dengan ikan busuk dan akhirnya dimakamkan dalam kompleks bawah tanah yang dirancang sebagai dunia bagi seorang kaisar di kehidupan berikutnya. Makamnya yang tersembunyi di bawah kota Xi'an tetap menjadi sebuah misteri di mana pasukan terakota, yaitu ribuan prajurit dari tanah liat yang diukir secara detail, berdiam diri sebagai penjaga abadi. Dan di dalam makam yang belum tersentuh, dikatakan ada sungai-sungai raksasa yang mengalir dan langit-langit bertabur bintang seperti alam semesta yang diciptakan kembali untuk kaisar yang menginginkan dunia dalam genggamannya bahkan setelah kematiannya. Namun kekaisaran yang ia bangun tidak bertahan lama. Kaisar Qin Shi Huang telah menaklukkan dunia dengan pedangnya tetapi tidak dengan hatinya. Dalam waktu singkat setelah kepergiannya, dinasti Qin pun segera runtuh dihancurkan oleh pemberontakan dan kelemahan para penerusnya. Apa yang ia coba buat abadi ternyata tidak lebih dari bayangan sesaat dalam arus waktu. Akan tetapi meskipun dinastinya lenyap, warisannya tetap hidup. Seperti tembok besar yang ia perintahkan untuk berdiri, melindungi Tiongkok selama berabad-abad lamanya. Sistem administrasi dan hukum yang ia tetapkan menjadi dasar bagi dinasti-dinasti berikutnya. Bahkan nama Qin menjadi akar dari kata China, menunjukkan betapa besar pengaruhnya terhadap dunia. Maka di balik segala tirani dan ketakutan, Qin Shi Huang adalah sebuah paradoks seorang penguasa yang ingin hidup selamanya, akan tetapi justru menemukan keabadian bukan dalam tubuhnya, melainkan dalam sejarahnya yang terus mengingatnya. Ia telah lama pergi tetapi bayangannya masih berdiri di antara reruntuhan masa lalu dan kemegahan masa kini, di mana sejarah tidak akan pernah melupakannya.